Saya Afifah Muti. Dan saya Alif Asidik. Saya Rifa Alca. Di sini kami akan memaparkan sebuah kasus defek yang menimpa seorang gubernur Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang cukup menggemparkan, yaitu kasus defek yang menimpa seorang gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Hovifah Indar Parawansa. Kasus ini menarik untuk kita bahas karena menunjukkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan bisa disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup serius. Kasus ini bermula ketika muncul video di media sosial yang menampilkan seorang Ibu Hovifah seolah-olah menawarkan sepeda motor yang cukup murah seharga Rp500.000. Setelah ditelusuri oleh Polda Jawa Timur, ternyata video tersebut adalah hasil manipulasi digital yang menggunakan teknologi deepfake, yaitu teknologi yang dapat mengubah wajah dan suara seseorang agar tampak seperti berbicara. Tidak dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku berasal dari Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan berhasil menipu masyarakat hingga puluhan juta rupiah. Video ini disebarkan melalui media sosial seperti TikTok dan menggunakan akun palsu yang seolah-olah milik pemerintahan daerah. Kasus ini menimbulkan beberapa dampak yang penting. Yang pertama adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah yang bisa menurun karena masyarakat merasa tertipu. Yang kedua, banyak warga yang mengalami kerugian materi karena mengikuti program palsu tersebut. Yang ketiga, kasus ini menunjukkan bahwa keamanan informasi di era digital masih sangat rentan terhadap penyalahgunaan teknologi. Jadi, solusi yang dapat kami berikan untuk mencegah hal serupa, kita perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan sistem keamanan cyber, termasuk pengawasan terhadap konten manipulatif seperti deepfake. Selain itu, penting bagi tokoh publik dan instansi pemerintah untuk aktif memberikan klarifikasi melalui saluran resmi agar masyarakat tidak mudah tertipu. Mungkin kesimpulan dari kasus ini, menurut kami, kasus di Gubernur Jawa Timur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa teknologi tidak selalu netral. Ia bisa membawa manfaat besar tetapi juga bahaya jika disalahgunakan. Oleh karena itu, kesadaran digital, kerjasama antar masyarakat dan aparat, serta regulasi yang kuat sangat diperlukan agar kita dapat menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan dengan bijak. Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kejahatan siber berupa manipulasi data menggunakan teknologi kecerdasan buatan, yaitu AI. Kasus ini melibatkan penggunaan teknologi deepfake untuk memasukkan pernyataan video kepala daerah yang kemungkinan disebarkan melalui media sosial sebagai modus penipuan. Para pelaku membuat sejumlah akun palsu yang menyerupai Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Mereka memanfaatkan teknologi deepfake untuk memanipulasi video dan menyebarkannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menipu. Selain Gubernur Jawa Timur, modus serupa juga digunakan untuk mencatut nama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto mengungkapkan bahwa para pelaku memodifikasi suara dan ekspresi wajah Gubernur Jawa Timur dengan bantuan AI untuk menyampaikan pesan yang bersifat menipu. Pelaku diamankan adalah AMP 32 tahun, AH 34 tahun, dan UP 24 tahun. Ketiganya berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Dalam video manipulatif tersebut, para tersangka menawarkan sebuah sepeda motor dengan harga murah, yaitu Rp500.000, seolah-olah merupakan program khusus dari Gubernur Jawa Timur bagi warga Jawa Timur, lengkap dengan surat-surat resmi tanpa proses pembayaran di tempat COD. Kapolda menambahkan, dari hasil penyelidikan awal, motif ketiga pelaku adalah murni untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar. Kami mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dan memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi, tegasnya. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim, Kombes Pol Raden Bagus Wibisono menjelaskan bahwa aksi para pelaku berlangsung selama 3 bulan. Dari aksinya, para pelaku mengantongi keuntungan sebesar Rp87.600.000 dengan korban yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.